Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ulfa Puspawanti Widodo SAMAK sebagai dosen pengampu dan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Kami dari kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang prospektif analisis. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami yang pertama ada Inaka Malik Hardiansyah dengan NPM 096, Yoga Maulana Hardiansyah dengan NPM akhir 094, M. Noval Rizky Abdillah dengan NPM 191, Muhammad Arya Maulana dengan NPM 198, M. Rafito Kirana Putra dengan NPM 202, Raden Sunardi dengan NPM 215, Rizky Salman dengan NPM akhir 226. Baik, selanjutnya adalah proses proyeksi. Proses proyeksi ini dimulai dengan laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Analisis berikut menggunakan contoh laporan keuangan perusahaan target. Pada bagian ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu proyeksi laporan laba rugi. Proses proyeksi laba rugi dimulai dengan perkiraan pertumbuhan penjualan. Analisis yang lebih terperinci akan menyertakan informasi eksternal seperti berikut. Informasi tersebut antara lain tingkat aktivitas ekonomi makro yang diharapkan, yang kedua kondisi persaingan dari perusahaan tersebut, yang ketiga adalah campuran toko baru versus toko lama. Untuk yang pertama, tingkat aktivitas ekonomi makro yang diharapkan ini disebabkan oleh pelanggan dari perusahaan target dipengaruhi oleh tingkat pendapatan pribadi yang dapat dibelanjakan. Jadi analisis yang digunakan mungkin menyertakan estimasi yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan khusus pertumbuhan penjualan eceran. Yang kedua, kondisi persaingan. Pertanyaan yang mungkin timbul adalah apakah jumlah persaingan meningkat atau persaingan yang lebih rendah telah menghentikan operasinya, atau perubahan dalam kondisi persaingan akan mempengaruhi proses penjualan unit serta kemampuan perusahaan untuk menaikkan harga. Selanjutnya contoh kasus dari perusahaan target. Awal kita asumsikan bahwa penjualan target akan tumbuh sebesar 11,455% pada tahun berikutnya atau tahun 2006 dengan tingkat pertumbuhan yang sama seperti tahun 2005. Berikut saya lampirkan laporan laba rugi target dan laporan proyeksi laba rugi target. Laporan proyeksi didapat dari pertama dihitung dulu total pendapatan atau total revenue. Total revenue tahun sebelumnya 2005 dikali dengan 11% sekian. Setelah itu dicari cost of goods sold, didapat dari total revenue. Begitu juga selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu terkait project balance sheet atau neraca yang ditargetkan. Nah, di sini terdapat uh, neraca tahun dari 2020, 2003, terus 2004 dan 2005. Nah, uh, neraca ini disediakan bersama rasio yang dipilih. Nah, perkiraan neraca untuk 2006 sendiri itu melibatkan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama yaitu proyeksi aset lancar selain uang tunai menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio omset yang sesuai seperti yang dijelaskan di bawah ini. Nah, yang kedua yakni PPNI
Proyek meningkat dengan memperkirakan belanja modal yang berasal dari tren historis atau informasi yang diperoleh di bagian MD&A dari laporan tahunan. Selanjutnya yaitu kewajiban lancar proyek selain utang menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio omset yang sesuai seperti yang dijelaskan. Nah, yang keempat yakni dapatkan jatuh tempo utang jangka panjang saat ini dari catatan kaki utang jangka panjang. Yang kelima yakni asumsikan utang jangka pendek lainnya tidak berubah dari 1 tahun sebelumnya kecuali mereka telah menunjukkan tren yang nyata. Nah, yang keenam yakni asumsikan bahwa saldo utang jangka panjang awal sama dengan saldo utang jangka panjang periode sebelumnya dikurangi jatuh tempo saat ini. Selanjutnya yang ketujuh yakni asumsikan obligasi jangka panjang lainnya sama dengan saldo tahun sebelumnya kecuali mereka telah menunjukkan tren yang nyata. Yang kedelapan yakni asumsikan perkiraan awal saham biasa sama dengan saldo tahun sebelumnya. Nah, yang ke 9 yaitu asumsikan laba ditahan sama dengan saldo tahun sebelumnya ditambah atau dikurangi laba atau kerugian bersih dan dividen yang diharapkan. Nah, yang terakhir yang ke-10 yakni asumsikan bahwa akun ekuitas lain sama dengan saldo tahun sebelumnya kecuali mereka telah menunjukkan tren yang nyata. Nah, penjumlahan dari langkah ketiga sampai 10 ini menghasilkan total liabilitas dan ekuitas. Nah, total aset kemudian ditetapkan dengan jumlah ini dan angka kas yang dihasilkan dihitung sebagai total aset dikurangi step pertama dan kedua. Pada titik ini, uang tunai akan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Utang jangka panjang dan saham biasa kemudian disesuaikan untuk penerbitan atau pembelian kembali yang sesuai untuk menghasilkan tingkat kas yang diinginkan dan untuk mempertahankan leverage keuangan historis. Penyesuaian ini menunjukkan tingkat pembiayaan yang diperkirakan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Next. Baik, materi selanjutnya yaitu terkait laporan arus kas yang diproyeksikan, di mana laporan arus kas yang diproyeksikan adalah suatu daftar yang dapat diperkirakan atas arus kas yang masuk maupun arus kas yang keluar pada suatu bisnis dalam periode laporan tertentu. Laporan ini biasanya dibuat untuk periode waktu triwulan, bulanan, ataupun mingguan. Laporan arus kas yang diproyeksikan dihitung dari laporan laba rugi yang diproyeksikan dan neraca yang diproyeksikan. Selanjutnya yaitu terkait analisis sensitivitas, merupakan model analisis yang digunakan oleh beberapa perusahaan untuk mendapatkan kemungkinan terjadinya dampak pada suatu bisnis yang mempengaruhi fluktuasi pada variabel-variabel tertentu agar mendapatkan profitabilitas. Jadi, suatu analisis ini dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengetahui kemungkinan apa saja dari dampak terjadinya arus kas tersebut, dan kemudian analisis sensitivitas digunakan untuk mendapatkan bagaimana profitabilitas dalam menangani kendala yang terjadi pada arus kas tersebut. Application of prospective analysis in the residual income valuation model, yang dimana di dalamnya itu terdapat residual income yang akan didapatkan oleh suatu perusahaan pada periode tertentu, yang dimana residual income ini nantinya dapat dihitung dengan adanya nilai buku dari adanya net income pada laporan laba rugi sebelum pajak. Jadi laba bersih komprehensif setelah dikurangi dengan beban-beban yang ada pada laporan laba rugi itu dapat diproyeksikan sebagai pendapatan residual yang akan diterima atau didapatkan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Nah, dengan demikian residual income ini dapat kita hitung dengan adanya rumus yang telah dijelaskan pada slide ini. Valuation model, kita dapat menghitungnya dengan 6 cara ini. Yang pertama terdapat pertumbuhan penjualan, yang kedua terdapat margin laba bersih, yaitu kita dapat menghitungnya dengan cara
pendapatan bersih dibagi dengan penjualan. Lalu yang ketiga terdapat perputaran modal kerja bersih. Kita dapat menghitungnya dengan cara penjualan dibagi dengan modal kerja bersih. Lalu yang keempat kita dapat menghitungnya dengan cara perputaran aktiva tetap, yaitu dengan cara penjualan dibagi dengan aset tetap. Dan yang kelima terdapat leverage keuangan. Aset tetap dibagi dengan ekuitas. Dan yang keenam terdapat biaya modal mendirikan usaha. Ya, selanjutnya terkait trends in value drivers, di mana modal pendapatan sisa ini mendefinisikan harga saham sebagai nilai biku ekuitas pemegang saham, terus ditambah dengan nilai sekarang yang diharapkan. Jadi pendapatan sisa ini juga dapat dinyatakan dalam bentuk rasio sebagai berikut: RI sama dengan ROE, ya, tingkat, terus kali BV. Nah, grafik menyajikan nilai median untuk setiap portofolio. Nah, dua observasi ini terbukti ya. Yang pertama, ROE ini cenderung kembali ke keseimbangan jangka panjang. Itu mencerminkan kekuatan persaingan. Selain itu, tingkat pengembalian untuk perusahaan yang paling tidak menguntungkan lebih besar daripada untuk perusahaan yang paling menguntungkan. Dan terakhir, tingkat pengembalian untuk tingkat ROE yang paling ekstrim lebih besar daripada tingkat ROE yang lebih moderat. Pengembalian tidak lengkap artinya masih ada perbedaan sekitar 12% antara perusahaan ROE tertinggi dan terendah bahkan setelah 10 tahun. Ini mungkin merupakan hasil dari dua faktor ya, perbedaan risiko yang tercermin dalam perbedaan biaya modal atau tingkat konservatisme yang lebih besar, itu lebih rendah dalam kebijakan akuntansi. Baik, untuk materi yang berikutnya adalah perkiraan arus kas jangka pendek. Nah, untuk dalam melakukan analisis likuiditas jangka pendek, salah satu alat ataupun metode yang paling berguna adalah meramalkan kas secara jangka pendek. Peramalan kas jangka pendek ini juga menarik bagi pengguna internal seperti manajer dan auditor dalam mengevaluasi aktivitas operasi perusahaan saat ini dan di masa depan. Hal ini juga menarik bagi pengguna eksternal seperti kreditur jangka pendek yang perlu menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kembali pinjaman jangka pendeknya. Nah, untuk yang berikutnya adalah ada dua hal, yakni yang pertama adalah pola arus kas dan juga yang berikutnya adalah memperkirakan penjualan. Untuk pola arus kas sendiri itu penting bagi kita untuk meninjau karena dalam pola arus kas ini kita itu bisa mengetahui kemampuan kita sebagai perusahaan untuk mengganti uang tunai dari sumber seperti ekuitas, pinjaman, ataupun hutang yang dimana kalau hal tersebut itu kita tidak mampu, itu dapat menghambat kegiatan produksi dan menghasilkan kerugian di dalam penjualan di masa depan. Yang dimana hal tersebut akan berdampak buruk kepada perusahaan, entah itu produksi macet ataupun bisa sampai perusahaan kita menjadi bangkrut. Untuk yang berikutnya adalah pentingnya memperkirakan penjualan. Nah, untuk memperkirakan keandalan penjualan, kita itu tergantung kepada kualitas perkiraan penjualan yang sudah kita lakukan. Dengan beberapa kecualian seperti dana dari pembiayaan atau dana yang digunakan dalam kegiatan investasi, yang dimana hal tersebut sebagian besar arus kas yang ada di kegiatan tersebut itu berhubungan dan bergantung kepada penjualan. Nah, untuk analisis dalam memperkirakan penjualan, kita harus memperhatikan kelima hal. Yang pertama adalah arah dan tren dalam penjualan. Yang kedua, pangsa pasar. Yang ketiga, kondisi industri dan ekonomi. Keempat, kapasitas produktif dan finansial. Serta yang terakhir adalah faktor persaingan. Jadi dalam memperkirakan penjualan perusahaan kita di pangsa pasar yang begitu luas, harus memperhatikan beberapa hal penting yang ada di dalam poin-poin tersebut, yang dimana yang paling umum untuk diperhatikan ada 5 faktor. Baik, selanjutnya masuk ke cash flow forecasting with pro forma analysis. Sebelumnya kita harus mengerti dahulu apa itu cash flow forecasting.
Jadi cash flow forecasting ini merupakan proses kita untuk memperkirakan arus kas yang masuk dan keluar dari bisnis ataupun dari suatu transaksi selama periode waktu tertentu. Tujuan dari cash flow forecasting ini sendiri adalah untuk membantu memprediksi posisi kas di masa depan dan juga mengidentifikasi potensi surplus ataupun defisit dan juga membuat keputusan strategis yang terinformasi. Kemudian performa analisis. Ini itu merupakan proyeksi laporan keuangan yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu. Tujuannya untuk menunjukkan dampak finansial dari berbagai skenario dan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, dengan menggabungkan dua metode tadi, bisnis ini dapat membuat proyeksi arus kas yang lebih akurat dan juga strategis guna memastikan mereka ini dapat memiliki dana yang cukup untuk menutupi biaya operasional dan investasi potensial di masa depan. Kemudian, kewajaran dan kelayakan perkiraan kas jangka pendek itu dapat diperiksa juga dengan menggunakan laporan keuangan pro forma. Ketika menggunakan asumsi-asumsi yang mendasari perkiraan kas untuk menyusun laporan laba rugi pro forma untuk periode perkiraan dan neraca pro forma untuk akhir periode perkiraan, ini menggunakan rasio-rasio keuangan dan hubungan lainnya yang diperoleh dari laporan keuangan pro forma, dan ini juga dapat diperiksa kelayakannya terhadap hubungan historis. Perbandingan itu tadi harus mengakui penyesuaian untuk faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi mereka selama periode proyeksi kas.